Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang basis data lanjut dengan dosen pembimbing Rangga Asmara Eskom OJA, dan terdapat nama kelompok saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan praktikum 2, yaitu tentang interaksi PL SQL dengan Oracle Server. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, membuat select statement dalam PL atau SQL. Yang kedua, membuat DML atau Data Manipulation Language Statement dalam PL atau SQL. SQL statement dalam PL SQL, pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. Select statement dapat digunakan untuk mendapatkan baris-baris pada tabel, sedangkan perintah DML dapat digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada database. Prinsip yang berlaku pada PL atau SQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DML statement adalah: yang pertama, keyword end menyatakan akhir dari PL atau SQL block, bukan akhir dari transaksi. Jadi, satu blok bisa terdiri dari beberapa transaksi. Yang kedua, PL atau SQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL atau Data Definition Language. Jadi, dalam PL atau SQL tidak ada perintah seperti create table, alter table, atau drop table. Yang ketiga, PL atau SQL tidak mendukung DCL atau Data Control Language. Jadi, dalam PL atau SQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. Nah, kemudian untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database digunakan select statement. Kemudian terdapat bentuk umum atau sintak dari select statement seperti ini: select list into, masukkan nama variabel, record name, from table, where condition. Untuk yang select list, daftar kolom atau sedikitnya satu termasuk di dalamnya ekspresi SQL, fungsi baris, dan fungsi group. Pada variabel name, yaitu scalar variabel yang menangani nilai yang dipanggil atau retrieved. Untuk record name, PL atau SQL record yang menangani nilai yang dipanggil atau retrieved. Untuk table, diisikan nama table database. Pada condition, terdiri dari nama kolom, ekspresi, konstanta, dan operator pembandingan termasuk variabel dan konstanta PL atau SQL. Klausa itu dalam select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang didapat dari klausa select. Untuk memanggil data pada PL atau SQL, berikut ini akan dicontohkan select statement untuk proses retrieving data dalam PL atau SQL. Di sini terdapat beberapa sintak seperti declare untuk masukkan number, departemen, serta location ID. Kemudian begin, select department ID, location ID, into, nomor departemen, dan ID location, from departments, where department's name, cells, lalu kemudian end. Contoh kedua berikut menggunakan deklarasi dengan atribut type. Di sini terdapat sintaksnya. Yang kedua, declare hired employee, tipenya yang masih type, kemudian salary employer dengan tipe yang sama, begin, select hired salary, into hired salary, from employees, where employee dengan ID 100, lalu kemudian end. Untuk contoh ketiga berikut menggunakan fungsi group, yaitu sum untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employee. Di sini terdapat sintak set server output on, declare, dan begin masih sama, lalu diakhiri dengan end. Memanipulasi data dengan PL atau SQL. Untuk memanipulasi data yang ada dalam database digunakan perintah DML. Yang pertama, insert untuk menambahkan baris baru, update untuk memodifikasi baris yang sudah ada,
delete untuk menghapus baris yang tidak diinginkan, dan merge untuk memilih data dari satu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Untuk menambah data, perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru, dan berikut ini contoh penggunaan perintah insert. Dimulai begin insert into employers, lalu dimasukkan ID, nama, last name, email, hire date, ID job, salary, lalu values, dan diakhiri dengan N. Untuk mengubah data, perintah update digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Berikut ini contoh penggunaan perintah update. Declare masih sama dengan tipe, lalu begin, dan diakhiri dengan N. Lalu untuk menghapus data, perintah delete digunakan untuk menghapus barisan yang tidak diinginkan. Berikut ini contoh penggunaan perintah delete. Masih sama menggunakan declare, lalu begin. Di sini menggunakan delete from employees where, yaitu asal mulanya departemen ID, lalu N. Kemudian menggabung baris data, perintah merge digunakan untuk memilih data dari suatu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Berikut ini contoh penggunaan perintah merge. Masih sama, diawali dengan declare, begin dengan menambahkan merge into, using, on, when, match then, lalu lakukan update set, first name, last name, email, lalu insert values, dan diakhiri dengan N. Pada aturan penamaan, di sini terdapat beberapa identifier seperti variabel, konstanta, cursor, exception, table type, table, record, type, record, variabel substitusi dalam SQL Plus, host atau point variable. Terdapat beberapa aturan penamaan dan contohnya juga. Lalu untuk SQL Cursor, pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit kursor dan explicit kursor. Atribut dari SQL Cursor. Dengan menggunakan atribut dari SQL Cursor, kita dapat menguji hasil dari SQL statement. Berikut ini atribut dari SQL Cursor. Di sini terdapat 6 atribut: SQL row count, found, not found, dan isopen. Kegunaannya pada row count, jumlah baris data yang dihasilkan atau nilai integer. Pada found, kegunaannya atribut boolean yang bernilai true jika ada satu baris data atau lebih yang dihasilkan. Pada not found, kegunaannya atribut boolean yang bernilai true jika tidak ada satu baris data pun yang dihasilkan. Atribut isopen, kegunaannya selalu bernilai false karena PL atau SQL akan menutup implicit cursor begitu selesai dieksekusi. Kemudian contoh penggunaan kursor. Di sini terdapat contoh sintaknya, dimulai dari variabel, declare, begin, end, lalu cetak. Pada ringkasannya, telah dipelajari penggunaan SQL statement dalam PL atau SQL melalui perintah select, insert, update, delete, dan merge. Terdapat dua tipe kursor, yaitu implicit dan explicit. Untuk menguji hasil dari DML statement, dapat digunakan atribut kursor, yaitu SQL row count, SQL found, SQL not found, dan SQL isopen. Latihan soal yang pertama, buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID menggunakan fungsi max. Setelah itu, simpan hasilnya dalam bin variabel g max departemen 0 dan tampilkan hasilnya. Pada jawabannya, dalam bentuk sintaks, variabel g max departemen nomor, lalu inputkan tipe varchar 30, lalu begin select max
department ID into gmaxDepartment from departments, dan akhiri dengan N, lalu cetak dengan print gmaxDepartment. Soal yang kedua, modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departments. A. Gunakan perintah define untuk nama departemen, beri nama departemen yang baru ini education. B. Buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan gmaxDepartment ditambah 10. Jadi, 270 tambah 10 sama dengan 280. Nama departemen sama dengan soal 2A, dan isi kolom location ID dengan nilai 0. C. Tampilkan data departemen yang baru dibuat. Pada jawaban poin A, define department name, inputkan nama education, begin insert into departments, inputkan department ID, department name, manager ID, dan location ID. Untuk values, inputkan 271 dan dep name, lalu inputkan nilai 0 dan 0 dan dapat diakhiri dengan N. Jawaban pada poin B, variabel gmaxDepartment inputkan tipe number 5, lalu define dep name education dan deklarasikan department ID dengan tipe number 4, begin select max department ID into gmaxDepartment from departments, lalu inputkan lagi department ID gmaxDepartment plus 10, lalu dilanjutkan dengan insert into departments untuk menginputkan department ID, department name, manager ID, dan location ID. Pada values, inputkan dep ID, dep name, serta 0 dan 0, dan dapat diakhiri dengan N, lalu cetak print gmaxDepno. Untuk jawaban pada poin C, dengan sintaks select from departments where department ID, lalu inputkan hasilnya 280. Soal nomor 3, modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B. Untuk data dengan department ID 280, yaitu nilai 280 dari soal 2B, dengan set location ID 1700. Jawabannya, variabel gmaxDepno number 5 deklarasikan dengan input dep ID, lalu inputkan tipe number 4, begin select max department ID into gmaxDepno from departments, inputkan dep ID sama dengan gmaxDepno, lakukan update departments dan set location ID sesuai di soal yaitu 1700, dan letakkan pada where department ID dengan dep ID, lalu selesai dan bisa dicetak print gmaxDepno. Untuk soal nomor 4, buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2 dengan departemen ID 280. Kemudian, tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor SQL row count. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Untuk sintaksnya yaitu variabel rows delete dengan tipe varchar 30, lalu deklarasikan dep ID departments dengan inputkan type-nya sesuai jumlah pada soal yaitu 280, begin, lalu untuk menghapus delete from departments, dan untuk meletakkannya where department ID sama dengan dep ID, lalu rows delete SQL row count row delete, lalu setelah diakhiri cetak print rows delete select from departments where department ID sama dengan 280. Sekian dan terima kasih.